Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destarius Sagita Fahmi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Universitas 11 Maret Surakarta, mata pelajaran Sosiologi. Berikut saya akan menampilkan video tentang wawasan kebinekaan global dengan tema dunia yang berwarna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Ketua silakan pimpin doa. Belum siap gerak. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Alfiana ada? Anika sakit. Ayu, Rizky, Nadira, Nazwa, Nova, Dera, Siva, Tridara, Zaidan, Ziko. Terima kasih. Untuk hari ini materi yang kita pelajari adalah mengenai wawasan kebinekaan global. Judulnya adalah dunia yang berwarna. Capaian pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mempelajari topik pertama tentang dunia yang berwarna, tentang kebinekaan global, peserta diharapkan mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Yang ketiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan pemantik. Apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika ya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Jika tidak, kenapa? Silakan yang punya pendapatnya. Siva? Siapa? Ya, silakan. Saya tetap pengen jadi warga negara Indonesia, Pak. Alasannya? Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya Ya. dan sangat beragam, Pak. Jadi, ya. Terima kasih, tepuk tangan. Pertanyaan pendapat lain selain Siva? Billy? Kalau saya pribadi juga saya lebih memilih untuk lahir di Indonesia. Ya. Ya karena dari beragam budaya, bahasa, semuanya Indonesia punya. Dari kekayaan alam pun Indonesia juga cukup bagus. Terima kasih, terima kasih. Tepuk tangan untuk Billy. Sudah cukup mengerti? Saya next ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa aktivitas. Yang pertama, sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, selama berabad-abad, manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Nah, ini ada beberapa permainan. Tugasnya adalah nanti kalian mengidentifikasi beberapa sosok berikut gambar-gambar berasal dari negara mana. Ada yang mau coba bahas dari mana lebih dahulu? Pergantian. Ya, berurutan. Menurut kamu dari mana ya tadi? Kalau salah ya udah apa masalah. Kalau di mana silakan. Ayo, bisa nggak? Masalah. Ayo gantian tadi. Gantian. Gantian. Yang mana? Benar. Oke. Tepuk tangan. Selanjutnya.
Gimana? Oke, tepuk tangan berarti. Dari dulu nggak? Angkat dulu. Oke, betul. Ayo. Ayo nggak balik nih. Dari dulu nggak? Jadi pas coba. Nah, dipasin. Dipasin tuh Pak. Dilepas dulu tuh. Bentar. Udah. Dan tinggal mana? Tebak aja. Pakai mas saja pakai mas. Nah. Masalah nggak apa-apa. Masih udah. Dan tinggal mana? Yang berhasil dah. Kan. Jangan ambil. Udah, silakan ambil dulu. As, silakan. Coba. Dari negara mana nih orang ini? Salah berarti? Salah? Oh, salah? Sekali lagi untuk debat terakhir. Salah, oke ganti berarti. Ayo, setan. Indah. Kalau punya Ayo, setan. Coba. Benar ya? Oke, silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Dari negara mana? Silakan. Ayo. Siapa? Negara mana ini? Negara apa ini? Ayo. Woi, ada siapa nih? Mau coba? Siapa yang mau coba? Ada? Zaidan? Ayo coba. Oke, berhasil. Kalian sudah berhasil menuntaskan misi game permainan. Nah, dari permainan tadi atau aktivitas tadi itu ada beberapa refleksi gitu. Yang pertama, bagaimana jika jadinya manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi. Ada yang punya jawaban? Silakan. Jadi pertanyaan, bagaimana jika manusia
manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya dan dia tidak boleh ada migrasi. Ada yang punya pendapat silakan. Jadi kalau kalian nih di Indonesia gitu, kalian ingin ke luar negeri gitu, tapi nggak diperbolehkan oleh negara yang kalian tuju. Ada punya jawaban silakan. Ada punya jawaban? Bisri. Menurut saya kalau kita dibatasi hanya boleh tinggal di tempat asal kita, mungkin perkembangan sosial dan juga perkembangan tempat asal kita tidak akan berkembang, Pak. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Bisri. Kemudian apa sih yang disebut penduduk asli? Ada yang tahu? Apa yang disebut dengan penduduk asli? Penduduk asli yang tahu? Penduduk yang lahir di negara tersebut. Iya, penduduk yang memang lahir dan besar dan tumbuh kembang di salah satu negara. Tepuk tangan untuk Siva. Oke, selanjutnya aja langsung. Ini ada konsep yang pertama tentang kita satu kesatuan tetapi berbeda-beda. Dengan adanya tes DNA kita langsung sadar bahwa ternyata di daerah kita ada unsur beragam bangsa. Video di bawah ini akan menunjukkan kita tidak ada semua. Saya akan menayangkan sebuah video. Sebentar. Ternyata presentasi gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4%. Bahkan gen Asia Timur atau Tiongkoknya itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Ada 1,8% dari DNA saya itu kayak etnis Mesoamerican sama Anda. Kirain Melayu gitu ya. Lucu juga ya, ternyata ada Vietnam gitu. Oh mungkin karena mungkin karena itu juga aku senang banget masakan Vietnam. Dari Arab, minimal dari presentasi DNA-nya ya. Yang Oke, Nan. Terima kasih banyak atas waktu. Ada kayak tabung yang isinya kayak cotton bud untuk swab dimasukin lagi ke tabung itu. Tabung itulah yang lalu Jadi kalian harus ke aplikasinya. Kalau nggak salah 64% itu Indonesia, Filipina sama Malay. Lalu 33% Thai and Cambodia. Lalu 1,8 itu Mesoamerican. Itu kayak kalau nggak salah sih kayak Peru, Bolivia, Argentina dan lain-lain itu sama Andean ya. Sempat nanya cuma ya kalau dirunut sampai kira-kira 4 generasi ke belakang sih nggak ada. Nggak banyak orang yang 100% etnis tertentu. Jadi mungkin saya juga mikirnya kayaknya kalau saya nggak mungkin 100% karena ayah ibu aja udah beda suku, masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Cuma ya itu karena setelah tahu mungkin jadi merasa kayak mungkin untuk orang-orang apalagi yang kalau sering baca berita atau dengar soal rasis atau apa, sedangkan mungkin hampir seluruh manusia itu ada etnis-etnis lain di dalam DNA-nya, jadi kayak seharusnya nggak ada lagi kayak gitu. saya orang Indonesia gitu kan. Itu sebuah konstruksi yang administratif yang karena dunia itu harus ada negara, harus ada pendataan administrasi ya. Disitulah kita kayak harus gitu loh, harus mengidentifikasi diri kita itu siapa gitu loh, dan itu kan merujuk pada sebuah bentukan, sebuah konstruksi yang kita bikin sendiri, yang manusia bikin sendiri, secara geografis, secara demografis gitu loh, aku ini siapa. Kebetulan mungkin karena perjalanan nenek moyangku, ya aku nemploknya di wilayah yang sekarang dinamai dengan Indonesia Nusantara gitu loh. Itu aja, dan ya
kita manusia gitu yang sama-sama punya rumah di bumi ini. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Kita itu merupakan bagian dari alur kedatangan migrasi out of Africa, orang-orang keluar dari Afrika itu ya. Cuman dengan banyak sekali gelombang migrasi yang datang ke Indonesia, tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Orang yang pertama kali datang di Indonesia itu adalah orang-orang yang sekarang kita bisa lihat mereka-mereka yang memiliki keturunan Papua ya, yang berada di wilayah Papua sekarang. Itu mereka yang pertama kali datang mendiami wilayah Indonesia geopolitik saat ini ya, tapi pada saat itu wilayah arkipelago. Gelombang terakhir itu adalah pada masa historical, pada masa sejarah, itu trade orang-orang yang ini ya, trader ya, yang dari Cina, yang dari Middle East, dari Arab, dari India, yang sekarang jejak genetiknya sangat-sangat jelas ada di bisa kita lihat di populasi-populasi yang ada di Indonesia. Kita tahu semua sejak 2017 semakin runcing, ya, motifnya macam-macam, dan itu yang membuat kita di Historia kemudian berpikir kita harus membuat sesuatu untuk membuka mata orang bahwa Indonesia itu satu konstruksi politik yang ditemukan, yang diciptakan pada awal abad 20. Ya. Sehingga istilah asli, tidak asli, pribumi, non-pribumi itu tidak bisa lagi berlaku, melainkan seorang individu warga negara Republik Indonesia itu diakui karena status hukum dia memang warga Republik Indonesia, warga negara Republik Indonesia. Dan di dalam konstitusi kita tidak ada satu keharusan seorang warga negara Indonesia itu harus memiliki satu etnis yang seragam, memiliki satu agama yang sama, memiliki satu ras yang sama, tidak ada. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu. Dengan cara ya memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan tes DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli begitu ya. Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda. Dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah untuk semua. Dari video tadi membuktikan bahwa kita sebagai orang negara Indonesia gitu, tidak ada yang benar-benar asli dari Indonesia.
tadi ada beberapa tayangan video, cuplikan video disebutkan bahwa orang Indonesia tersendiri itu akhirnya dia dari tes DNA terdiri dari berbagai macam etnis, suku bangsa, mungkin dari bangsa lain, dari agama lain. Jadi tidak ada yang 100% warga Indonesia asli. Bahkan dalam video tadi disebutkan bahwa kita tuh sebenarnya pendatang di Indonesia. Dan keturunan asli orang Indonesia tuh yang benar-benar asli tuh katanya nanti orang Papua. Ya siapa tahu kalian ingin mengecek tes DNA seperti itu, siapa tahu di dalam tubuh kalian ada orang Korea, ada orang Jepang, ada orang Vietnam, ada orang Thailand, kan kita nggak tahu kan. Selama ini kita belum pernah mengecek. Jadi membuktikan bahwa manusia itu di Indonesia tidak ada yang benar-benar asli orang Indonesia. Karena apa ya? Salah satu contohnya dulu dari era zaman penjajahan, perdagangan. Itu kan pasti ada migrasi dari bangsa-bangsa Eropa, bangsa Asia yang datang ke Indonesia. Makanya di dalam video tadi menyebutkan bahwa tidak ada satu manusia Indonesia yang benar-benar asli. Makanya istilah pribumi dan non-pribumi itu mungkin untuk saat ini sudah tidak relevan lagi. Sampai sini bisa dipahami? Oke, saya next. Kemudian yang konsep kedua adalah ada ragam manusia, ragam bangsa dan juga ragam bahasa. Kalau tadi menjelaskan beragamnya kita, sekarang menjelaskan bahasa. Bahasa Indonesia, mungkin bahasa Eropa, bahasa Amerika itu pasti berbeda-beda. Bahkan dari gestur tangan seperti ini aja, itu setiap negara memiliki artinya masing-masing. Kayak Amerika kalau gini itu namanya oke. Sementara kalau di Brazil ini seperti menghina atau mencaci. Di Inggris disebut juga oke. Kalau di Rusia kosong. Sedangkan kalau di Jepang dengan simbol seperti ini itu menunjukkan dia butuh uang atau memerlukan uang. Itu kan kalau di Indonesia seperti ini apa? Apa? Oke juga. Kalian menginterpretasikan oke. Itu kan berarti membuktikan bahwa setiap negara memiliki pengertian atau interpretasinya berbeda-beda. Sampai sini bisa dipahami? Maksud saya, tanya saja. Kemudian yang ketiga, ada keragaman tingkat kecerdasan. 3 titiknya menjelaskan bahwa keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Kemudian 3 titik B, orang yang memahami keragaman budaya lebih menghargai dan berempati terhadap budaya lain. Nah, kita sebagai warga Indonesia tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita terdiri dari berbagai macam budaya, agama, ras. Nah, kita harus saling menghargai. Kita nggak usah berpikir satu negara. Di dalam kelas kalian pun itu sudah memiliki keragaman macam-macam budaya, agama. Kalian pasti ada yang dari Betawi, Sunda, Batak, Minang, dan semacamnya. Agama pun juga di sini bermacam-macam kan? Apa semuanya agama mayoritas atau agama Islam semua? Berbeda-beda kan? Itu sudah menjelaskan. Kemudian di satu sisi jenis kelamin juga salah satu bentuk keragaman budaya juga. Di sini laki-laki semua kan? Enggak? Ada perempuannya kan? Oke, saya next. Nah, kemudian ada konsep 3C. Sementara orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas memiliki pikiran yang sangat terbatas. Saya akan tampilkan sebuah video lagi. Ini adalah cerita 2 orang sahabat, Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama, karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama.
Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PeaceGen, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini nggak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literacy. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Apalagi di sini ada yang berteman karena maunya sama-sama orang Sunda aja, orang Batak aja, ada nggak di sini? Ada yang semoga nggak ada di kelas ini ya. Semoga semuanya berteman, tidak melihat suku, agama, ras maupun jenis kelamin, semuanya sama. Semoga ya di kelas ini ya. SNX. Kemudian ada konsep yang keempat, ada kerentanan. Nah, dari penjelasan ini, separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang maupun imigran. Ini hasil studi dari Universitas Bielefeld. Dia menjelaskan bahwa orang-orang Eropa itu merasa terancam karena kedatangan para imigran. Ya karena mungkin imigran-imigran yang diusir oleh negaranya, bagi mereka itu adalah ancaman. Kemudian konsep yang keempat, hampir sama di Amerika. Dengan adanya tindakan intoleran dan diskriminasi terhadap ras kulit hitam, itu semakin meningkatkan kesenjangan. Jadi orang-orang Amerika ini juga sebenarnya kurang setuju dengan adanya imigran-imigran dari negara-negara luar. Makanya kasus diskriminasi terhadap ras kulit hitam dan juga orang-orang Asia itu cukup tinggi di Amerika. Semoga di Indonesia nggak seperti itu ya. Ini juga sama yang kasus belum lama ini terjadi yang Rohingya di Myanmar. Itu adalah etnis minoritas di Myanmar. Akhirnya dia dipaksa bermigrasi atau keluar dari negaranya karena ada larangan, ada anggapan bahwa etnis Rohingya itu bukan bagian dari negara Myanmar. Bahkan kalau mungkin kalian mengikuti berita, etnis Rohingya ini kan pada ke Aceh kan? Pada mengikuti beritanya nggak? Dia pada mencari perlindungan di daerah atau provinsi Aceh untuk sampai saat ini. Dan respon pemerintah Indonesia sih sebenarnya cukup positif gitu, karena dia ingin membantu masyarakat etnis Tionghoa yang mungkin di negaranya terusir. Kemudian yang terakhir, yang kelima, untuk kunci sukses di abad ke-21 ini, yang pertama harus ada creativity atau kreativitas. Kemudian yang kedua harus ada komunikasi. Kemudian yang ketiga harus berpikir kritis atau critical thinking. Dan yang keempat harus saling berkolaborasi. Nah, berkolaborasi ini adalah salah satu kunci dari sukses abad ke-21. Kayak kalian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Bisa dimengerti?
Kemudian selanjutnya coba kalian identifikasi barang atau aksesoris yang ada di dalam tubuh kalian atau di dalam badan kalian. Seperti ponsel, kendaraan, laptop, jam tangan, apakah semuanya produk dalam negeri? Apakah Indonesia punya pabrik motor sendiri, buatan Indonesia sendiri? Ada? Apakah smartphone yang kalian gunakan berada di Indonesia? Tidak. Laptop? Sepeda motor yang kalian gunakan berasal dari Indonesia? Berarti kalian menggunakan produk-produk dari negara-negara luar kan? Berarti itu tandanya kalian bisa menghargai lah budaya-budaya atau produk-produk dari luar. Berarti secara nggak langsung barang-barang atau mungkin produk-produk yang kalian pakai itu salah satu bentuk binaan global. Sampai sini bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, tolong ketua kelasnya pimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Duduk siap bro. Iya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baiknya berdoa dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bisri yang sudah berdoa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.